Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Selamat malam semuanya, amin Bapak. Ya, di dalam menghadapi kehidupan tentunya banyak percobaan. Banyak hal yang bisa kita ambil maknanya di dalam hidup ini. Lahir, tua, sakit, dan mati adalah satu kondisi yang diutamakan oleh Sang Buddha. Ada kelahiran, pasti ada kematian. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang dipuji, ada yang dihina. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada siang, ada malam. Ada cakep, ada jelek. Ada saatnya kita hidup di dalam ketenangan, ada saatnya hidup dalam kebimbangan. Ada saatnya kita harus mengeluarkan banyak hal. Ada saatnya kita juga memperoleh dan mendapatkan. Jadi semua ini adalah satu kondisi yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Bila dalam hidup ini kita bisa menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, berpacu dengan waktu, berpacu dengan kehidupan. Tak peduli di luar sana terjadi apa, tetapi batin kita tetap seimbang. Cinta kasih kita tetap tumbuh. Harapan-harapan untuk berkembang tetap maju. Dan kita juga jangan lupa melupakan bahwa orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, saat ini, saat masih ada, saat masih hidup, harus kita sayangi. Bukan setelah tidak ada, baru kita menyesal dan kemudian ingin kembali ke masa lalu. Masa lalu memang ada, tetapi sudah berlalu. Tidak ada yang bisa membawamu ke masa lalu, kecuali kenangan-kenangan yang selalu mengenang atau selalu menghantui. Bila masa lalu kita penuh dengan kenangan yang baik, maka kita bisa menggunakan hidup kita untuk review semua kenangan-kenangan yang baik, agar kita bisa maju dan melangkah ke depan dengan berbagai kebaikan. Tapi bila masa lalu kita penuh dengan kebingungan, penuh dengan stres, penuh dengan ketegangan, penuh dengan masalah, ada baiknya juga kita merenungkan agar semua yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan ada terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan keyakinan ini, maka kita sudah bisa mengatakan bahwa saya menerima semua kondisi apapun yang datang dalam hidup ini. Saya siap belajar apapun dari siapapun dimanapun untuk menjalani hidup ke depannya. Belajar dan terus belajar. Pembelajaran bagi seorang anak kecil adalah ketika dia menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang ingin diketahuinya, sesuatu yang diajarkannya, sesuatu yang harus dipelajarinya. Itu adalah anak kecil. Pembelajaran orang dewasa adalah belajar bagaimana menjalani hidupnya sebagai manusia, bagaimana menahan diri, memiliki kontrol terhadap pikirannya, ucapan dan perbuatannya. Belajar bagaimana dia bisa menyatu dengan orang lain, bagaimana dia bisa memberi, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang terbaik buat hidupnya. Belajar untuk bagaimana bersabar menghadapi kenyataan hidup. Belajar bagaimana untuk bisa menyempurnakan apa yang telah pernah dipelajarinya. Ini adalah proses pembelajaran dan terus belajar. Bahkan belajar menahan rasa sakit, nansing dan sing. Bisa belajar juga untuk menahan kesabaran. Yang susah adalah kita tidak sabar dan kita tidak cukup punya waktu untuk berpikir panjang. Desakan-desakan, himpitan-himpitan, tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup ini membuat kita rasanya putus asa, membuat kita waktunya terasa sempit, waktu terasa cepat, tidak ada waktu untuk merencanakan hal-hal yang akan datang dengan sesama, karena rasanya waktu selalu kurang. Padahal jam dinding selalu ada di angka 12 ketemu 12, 24
24 jam ada untuk kita, tapi rasanya waktunya kurang. Tapi ketika kita berada di ICU misalnya, waktu terasa lama. 1 hari dirasakan bagaikan 1 bulan lamanya, karena kita tidak ada yang mau berada di dalam ICU, dan rasanya sangat panjang dan sangat lama. Kondisi ini menyebabkan kita berpikir bahwa sebenarnya waktu itu selalu tepat, tidak lebih cepat dan tidak lebih lama. Tetapi kita menyikapi waktu, mengisi waktu, terkadang lambat sekali. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menarik buat kita. Tapi kalau lagi nonton, lagi asik main game, lagi seru dengan apapun yang Anda suka, tiba-tiba udah sore aja, tiba-tiba udah 1 jam, 2 jam, 3 jam, gak berasa. Tapi kalau melakukan sesuatu, menunggu aja, nunggu teman, nunggu orang, 1 menit kayaknya lama banget, 5 menit rasanya kayaknya lama, 10 menit udah kayak 1 jam. Mengapa demikian? Karena kita menanti, nggak sabar. Menunggu rezeki juga sama subuh. Kenapa rezeki saya tidak lancar-lancar? Kenapa saya tidak bisa memperolehnya dengan baik? Sedangkan orang-orang tidak pernah punya kesulitan dalam masalah keuangan, tidak pernah ada kesulitan dengan masalah waktunya, tidak pernah ada kesulitan dengan mengenai hal-hal lainnya. Lagi butuh, tiba-tiba ada. Lah saya susah banget rezekinya, berat banget, apes terus, diutangin orang, nggak bayar, atau kita utang sama orang, ditagih terus. Giliran orang utang sama kita, nggak pada mau bayar, kita ngutang, ditagih terus. Lucu ya? Apes terus katanya. Nah, Anda harus tahu, kalau orang seperti ini berarti dia tabungan saldo kebaikannya kurang. Tanaman jasa-jasa kebaikannya tentang rezeki kurang, karena dia tidak pernah bersyukur mungkin, dia tidak pernah menanam kebaikan mungkin, dia tidak pernah berdana, dia tidak dermawan, dia pelit, bisa terjadi. Sehingga banyak faktor yang harusnya karena baik berbuah kagak jadi. Suka menghalangi orang lain berbuat baik juga begitu. Harusnya orang bisa berbuat baik, tapi kita halangin. Orang mau bantu, terus kita tanpa sengaja mulut kita bilang, alah mau usah bantu dia mau begini. Itu menghalangi orang lain. Padahal dibantu nggak dibantu bukan pakai duit lo. Lu cuma kasih ucapan yang membuat orang lain mengurungkan niatnya untuk membantu orang lain. Akibatnya rezeki kita sering seret. Udah ada orang mau belanja nih ke toko kita niatnya, malah ke toko sebelah. Ada orang udah mau kasih kita rezeki, dia berubah pikiran. Ada orang mau tekan kontrak di depan Anda, sudah janji, sudah dia mau tekan kontrak, bisa batal. Kenapa? Karena Anda tidak pernah memuluskan orang lain, suka menghambat, mengganjal, atau ucapanmu sering menyakiti orang lain yang menyebabkan orang lain jadi tidak suka. Gampang ucapan itu. Jangan kau wihara ini ya, suhunya gendut misalnya ya. Nah terus orang itu, oh ya gendut ya, iya nanti kamu nggak bagian makan karena jatah makannya buat suhunya. Ya udah nggak jadi. Itu ucapan dikemukakan dan orang itu berpikiran ya udah nggak jadi. Udah menghambat, itu namanya. Yang mulia Sariputra yang waktu mendidik Rahula, dia bilang, Rahula, kamu tahu nggak kenapa kamu sulit dilahirkan? Konon katanya ada cerita bahwa Rahula itu, bukan Rahula ya, cerita siapa ya? Yang dia mengurung tikus selama 7 hari.
dan kemudian dia terhambat di dalam kandungan juga selama 7 tahun. Apa sih wali? Gak tahu ya, lupa. Nah, dikatakan begitu bahwa kita menghambat seseorang bisa mengakibatkan karma terhambat juga. Demikian ada seorang samanera kecil dilihat sama gurunya. Ini usianya nggak panjang, sebentar lagi bisa lewat nih. Lalu sang guru mengatakan, samanera kecil, kamu boleh pulang, silakan pulang. Kamu temui orang tuamu di rumah, ya boleh izinin libur. Ya sebagai anak kecil senang dong, mau pulang ke rumah. Akhirnya sang masternya cuma mengatakan, ayo semoga kamu bahagia, semoga kebaikanmu bisa berbuah ya. Seandainya meninggal pun kamu bahagia sempat bertemu dengan orang tua. Di tengah perjalanan ada genangan air. Dalam genangan air itu banyak tikus, banyak semut yang ngambang. Dan akhirnya dia mengambil daun menyelamatkan semut-semut itu. Dan semut-semut itu hidup, tidak mati. Nah, kalau kita lihat ya di air TPSW ya, ada semutnya. Bingung kan, suka masuk ke dalam situ, ngapain? Mau bunuh diri apa mau minum gitu. Itu jangan dibuang ke wastafel, buanglah ke tanah sehingga semutnya masih bisa hidup. Kalau di wastafel dia naik roller coaster, ujungnya dia terbuat juga. Buanglah ke tanah, ke taman, sehingga masih bisa hidup. Oke, dia selamatin tuh banyak semut-semut. Terus kemudian pulang ke rumah. Balik lagi nggak lama, pulang balik ke wihara. Sang guru bingung. 10 hari di rumah, selamat sampai di wihara. Harusnya anak ini udah meninggal sama anak kecil ini. Lalu gurunya bertanya, Samanera, perbuatan baik apa? Perbuatan apa yang kamu lakukan selama di rumah atau selama dalam perjalanan? Terus Samanera itu bercerita, waktu itu habis ada genangan air, banyak semut-semut yang mengambang, bisa berenang ya. Dan akhirnya dia pakai daun diselamatkan semut-semut itu. Oh, ternyata menyelamatkan nyawa, membuat umur Samanera panjang. Harusnya sudah meninggal. Jadi gitu, menyelamatkan nyawa. Ini di wihara ada nyamuk impok gitu ya. Nah, terus kalau bakar obat nyamuk gimana Su? Nggak apa-apa kan dia bau kan, buka pintu dia pergi keluar. Jangan pintu ditutup pakai obat nyamuk, yang mati juga di situ teler. Mau semprot boleh, buka pintu, buka jendela, semprot bau-bau dikit supaya mereka cari penyelamatan diri. Kalau memang masih terjebak di situ dan meninggal, ya udah karma mulu. Iya, jangan ada nyamuk kok kita pukul tanpa sengaja. Bukan tanpa sengaja ya, refleks katanya. Itu udah disengaja. Nah, jadi dengan demikian kita bisa memiliki manfaat ya, manfaat. Tidak perlu takut. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Ada orang takut karena katanya tahun ini lagi ciong. Dari jam sekian nggak boleh kemana, jam sekian nggak boleh kemana, jam baiknya segini, ngikutin jam. Ujungnya dia di rumah, kalau musibah itu ada, kapal jatuh karena rumahnya juga. Di Jambi pernah kan kapal licin, lagi hujan besar, keluar ke sawah masuk nabrak rumah orang lagi tidur kena ketimpa sampah. Mimpi apa ketimpa pesawat? Gak ada yang tahu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau memang musibah itu mau datang, dia bisa datang kapan saja, di mana saja, tanpa perlu kita tahu juga dia pasti datang. Rezeki juga demikian, karena baik itu makanya penting kita tanam. Banyak orang menyepelekan tabungan kebajikan. Tabungan kebaikan. Datang ke wihara, berbuat baik di wihara, tapi bocornya banyak. Apa itu bocornya banyak?
Kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari kita lakukan itu juga banyak di wihara. Kebencian atau tidak sukaan, ketidaknyamanan, mengambil barang wihara tanpa izin juga itu juga karma buruk. Melayani tanpa pamrih itu juga karma baik, lakukan kebaikan. Tapi kalau melayani dengan embel-embel, yang kaya disambut, yang tidak kaya dicuekin, yang ada silakan kita jawab, yang tidak ada bodoh amat. Ini namanya PTSD. Wihara adalah tempat semua umat untuk datang untuk mendapatkan pelayanan. Dan kalau jadi pengurus, layanilah dengan sukacita, dengan baik, maka itu juga kebaikan. Dan jadi umat juga kita bisa mengerti bahwa mana yang bisa kita bantu, bukan apa yang bisa saya dapatkan. Kalau kita cuma berpikir apa yang bisa saya dapatkan, ya itu namanya menghabisi karma baik. Nah, kalau saya bisa bantu, bantu apa? Saya bantu. Silakan. Ya. Jadi kalau di pemaksaan dulu ada namanya ikung atau volunteer. Ikung ini rebutan jadi ikung untuk apa? Untuk masak, untuk potong sayur, karena sekali masak itu untuk 500 dan 1000 orang. Kalau siang itu bisa 1000, paling sedikit 750. Kalau pagi itu bisa 400, bisa 500 kalau di Bensang. Itu udah setiap hari masak segitu banyak orang. Jadi ngebayang nggak? Nih saya cuma jadi volunteer loh. Datang doang volunteer, kerjanya ngapain? Di dapur doang dari pagi sampai sore. Terus ngapain? Cuma motong. Anda ngeliatnya cuma begitu pekerjaannya. Atau ada yang bagian cuci. Ada yang bagian ngepel, ada yang bagian nyapu, ada yang bagian masak. Kesannya kayaknya tiap hari begitu doang. Tapi tahu nggak sih? Anda motong dengan konsentrasi, dengan cinta kasih, dengan hati yang bahagia, hati yang senang. Potongan itu akan diapain? Dimasak. Dan masaknya buat siapa? Buat banyak orang. Ada berapa? Ratusan. Ada banyak ratusan orang. Terus manfaatnya dari kita motong-motong itu apa? Ternyata karena Anda memotong, Anda mencuci, Anda memasak, itu bisa bermanfaat. Buat siapa? Buat banyak orang. Dan sebelum makan, udah tradisi kalau di wihara itu berdoa dulu. Sebelum makan, kita biasanya mempersembahkan makanan ini kepada para Buddha dan Bodhisattva. Jadi, hal yang kita lakukan itu runtutannya, setelah kita potong-potong, setelah kita cuci, ternyata itu dimasak dan dibagikan pada semua orang dan dipersembahkan pada Buddha dan Bodhisattva dulu. Berarti kalau lagi kita motong pakai malam-malam, pakai gosip, pakai ngomong yang nggak benar, pakai ngalor gitu, masakannya enak nggak? Nggak enak. Bibitnya Anda bisa sempurna nggak sempurna. Makanya di dapur itu orang nggak boleh ngobrol. Di dapur itu kalau masak itu harus pakai konsentrasi dengan cinta kasih, makanan jadi enak, dan kemudian akan dipersembahkan pada Buddha Bodhisattva dan untuk ratusan orang. Dan kemudian setelah orang melimpahkan jasa kebaikan, setelah makan, semua yang ada di situ yang berperan, baik kecil maupun tidak, ya baik yang langsung maupun yang tidak langsung, dan termasuk para donatur, akan memperoleh manfaat. Jadi nggak main-main. Memberi itu terangkan hati, benar. Kita mungkin melakukan hal kecil. Orang bilang wihara itu adalah cintu atau tanah suci. Jadi wihara itu harus bersih, harus rapi. Kalau di Pemangsan, ijen kurang, tidak ada debu yang menempel. Jadi para pengawasnya gampang, cuma megang-megang, megang jendela, megang itu, megang apa, rek, ada debu enggak. Kalau ada debunya, berarti kita tidak membersihkan. Dan umat kerja bakti, ngepel sampai bersih, ngelap sampai bersih, itu vaksin.
Vaksin adalah keikhlasan. Kalau Anda cuma datang sini diam-diam, nggak ngapa-ngapain, kebaktian pulang, hari biasa nggak ada yang bantuin, nanti lama-lama ini kalau nggak ada orang misalnya berdebu nggak wilayahnya? Berdebu. Terus kalau berdebu nyaman nggak? Nggak nyaman, karena tidak ada orang yang bekerja. Siapa yang mau datang lagi? Maka kalau dibilang wihara itu rapi, bersih, orang-orang juga senang, happy. Nah, kita kurang apa sih? Kurang apa coba? Kurang sadar. Gerakan sadarnya masih kurang. Ada orang cuek aja, orang baru. Ini orang baru ya? Ya, baru datang. Oh, di Bandung. Ya, selamat datang di wihara gitu. Jangan ada orang baru dilihatin, orang baru terus didiemin, tadi bingung-bingung mau kemana, terus ngapain. Ini yang harus kita latih, kita sadar. Jadi kan wihara itu adalah tempat kebersamaan. Yang nggak tahu dikasih tahu, yang baru datang ditemenin. Jadi jangan sampai nggak kenal. Kita pulang-pulang aja. Pokoknya kita datang aja. Ada orang datang itu cuma sekali doang. Terus dia lihat keadaannya, nggak enak. Nah besok tidak datang lagi. Ada orang datang, wah nyaman, wah enak, wah lama, insiangnya kuat. Ya, lengket. Leng datang ikut meditasi, langsung 7 hari pencerahan dia. Langsung katanya jatuh cinta, wah, ntar istrinya cemburu. Jadi kayak begitu adalah kenyataan bahwa jodoh ada, tapi tidak ada yang mengambil. Kesempatan ada, tidak ada yang mengambil. Terus apa lagi? Perbuatan baik bisa dilakukan, tidak ada yang terjadi. Nah, jadi berbuat baik itu bukan melulu leangkeng, suncing, baca sutra. Perbuatan baik adalah menerapkan pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita dari apa yang sudah kita pelajari, diterapkan, dipraktekkan. Kalau nggak tahu, ya nggak apa-apa. Kalau udah tahu tapi tidak melakukan, nah ini dia. Jadi coba kita lebih sadar. Ketika kita lebih sadar, ternyata yang datang kepadamu akan bertubi-tubi banyak miracle dalam hidup. Kita hitung-hitungan sama orang, sama kita nggak hitung-hitungan sama orang, kira-kira manfaatnya apa? Kalau kita suka hitung-hitungan, untung rugi gitu ya. Nah kalau kita mau bantu dia, nanti kira-kira bagaimana? Kita hitung-hitungan. Nanti orang juga akan hitung-hitungan sama kita. Nah kalau orang hitung-hitungan, cincala, esela, beotina, lah, kerjalah yang banyak ya. Nah bagi, ternyata hasilnya dia tidak pernah kesulitan dalam kebutuhan hidupnya. Kemana pun dia pergi selalu ada orang. Halo Caca kerja ya, bukan cewek. Habis rambutnya pakai bandot ya. Halo Caca, udah makan belum? Gengsi dia bilang, udah. Pada perutnya keroncongan, misalnya gitu kan? Kita jangan gengsi loh, nyiksa diri. Kalau orang nawarin, bilang apa adanya, dikasih, ambil, jangan ditolak. Itu segi-segi akhirnya menderita. Kalau nggak ditawarin, jangan diambil. Kalau nggak nawarin, itu dia prinsip hidup. Ini kalau tawarin, makan belum? Aduh kebetulan belum. Ayo makan. Terima kasih. Nggak enak hati nih. Maksudnya nggak enak sedikit ngambil. Ayo sama-sama. Nah itu namanya rezeki, jangan ditolak. Tapi ingat kalau kita sering dapat rezeki, maka kita juga harus menanam lagi bibitnya. Ada orang datang ke rumah kita yang kita ada apa yang keluarin, jangan pelit. Nah ini adalah saling memberi. Orang yang memberi adalah terangkan hati, hatinya jadi terang, damai dan sejahtera. Sekarang Bandung lagi
Tapi ingat, ketika kita bisa membantu orang lain, kebaikan itu akan melindungi. Hari ini kita baru aja baksos ya, memberikan 30 dus minuman sehat ya. Semoga dokter, suster, dan pasien bisa terbantu. Ini juga salah satu usaha menolong orang lain, membantu orang lain. Walaupun kita punya sumbangsi sedikit, tapi kalau orang itu sembuh, ternyata kita akan memperoleh hasil kesehatan. Jadi ada nasihat, dana obat-obatan, baksos pengobatan, atau ada begitu ke rumah sakit, cek ada nggak yang nggak mampu bayarin yang semampunya kita. Itu akan membawa bahagia loh. Karena kita nggak kepikiran ya, di rumah sakit ini banyak banget yang nggak bisa bayar. Tapi untungnya pemerintah kita saat ini luar biasa. Ada BPJS, kalau pasien COVID gratis, sampai pelayanan semuanya gratis. Inilah berkah. Pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memikirkan rakyatnya akan dimuliakan. Tapi pemimpin yang mentingin dirinya sendiri, tidak mementingkan rakyatnya, dia akan jatuh dalam kehancuran. Kenapa seseorang bisa menjadi pemimpin? Karena ada kekuatan kebajikannya. Demikian kepada seseorang yang bisa memberi, karena dia diberikan berkah sebanyak-banyaknya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi bisa untuk sharing kepada siapapun yang membutuhkan. Kalau kita tidak mampu, kita bisa berdana tenaga. Kalau tenaga pun tidak mampu juga, kalau bisa memberi perhatian, memberi salam, memberi maaf, memberi senyum, berikan yang kamu punya. Nah, kita tidak pernah akan kekurangan. Demikian pada hari ini yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, yang mau bertanya silakan. Ya, jadi kita tidak malam-malam hari ini biar bisa istirahat. Dan juga yang penting kita selalu ingat, bermeditasilah. Meditasi itu penting secapek-capeknya kita. Tapi kalau kita sedang dalam keadaan tenang, damai, bisa meditasi, itu capeknya hilang. Energi akan masuk ke dalam tubuh Anda dan Anda akan merasa segar. Dan besok pagi bangun akan penuh dengan positif. Pikiran yang positif akan membawa kita tenang dalam menjalani hidup. Tidak gawat kerupuk, tidak emosian, tidak keselan. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan. 15 menit, setengah jam, 2 jam sampai sadar. Tapi kayaknya kalau nggak dikhususin, kayaknya nggak ada yang harus 2 jam lagi ya meditasi. Cak, meditasinya 2 jam bisa nggak sih? Bisa. Wah, ngelamun nggak? Iya. Semoga semuanya pada bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi semuanya. Ya, dan kita tutup dengan kebaikan limpahan jasa kebaikan ini. Tadi atau gate paragate parasam gate beriswa. Tadi atau gate parasam gate beriswa. Tadi atau gate paragate parasam gate beriswa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Semoga semuanya memperoleh kedamaian. Semoga semuanya memperoleh kesehatan, dan semoga semuanya terbebas dari segala macam bentuk kecemasan, ketakutan, dan kemalaman. Rezeki selalu bertambah, kebahagiaan selalu bertambah, dan kedamaian akan dimiliki serta kebijaksanaan akan diperoleh. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hormat 3 kali. Rest up. Wait dulu. Aku ini tadi pakainya kamera depan. Udah enak.